Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini Gemini adalah untuk cinta dan hidupmu. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang hidup dan cintamu? Nanti kita lihat ya, karena ini entah cinta, entah hidup, keuangan ataupun apapun yang sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Nanti kita lihat. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untukmu Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Gemini. Kita lihat apa yang terjadi dengan dirimu Gemini ya, untuk cinta dan hidup kamu Gemini. Kita lihat dulu ya. Sebelum ke pesan semesta untukmu, di sini ada The Hierophant, yang mana saya lihat di sini kamu sudah lebih sabar, lebih belajar untuk menenangkan diri ya, lebih tidak gaduh dalam apapun, terutama untuk mengambil keputusan kamu lebih hati-hati ya, lebih tenangkan diri ya. Saya lihat di sini mungkin kamu ada pernah merasa kecewa, kamu ada merasa tidak nyaman, kamu berusaha untuk bisa lebih up, untuk bisa menaikkan vibrasimu supaya kamu tetap bisa bahagia dan lebih banyak memaafkan diri sendiri dan orang lain di masa lalu yang pernah menyakitimu. Di sini saya merasa bahwa sebenarnya banyak orang yang sayang kamu, cinta kamu ya. Cuman terkadang kamunya itu yang agak sedikit ya, mungkin karena pengalaman masa lalu, trauma di masa lalu, dan akhirnya kamu tuh kayak macam merasa bahwa saya kayaknya sendiri aja deh. Saya udah nggak kuat ya, udah mau lebih ingin keluar dari circle-circle yang tidak membuatku nyaman. Di sini ada Eight of Sword, dimana kamu ingin keluar dari circle toxic, entah pekerjaan, saya lihat di sini mumet ya, hubungan, ataupun mungkin kondisinya dari diri sendiri, yang mana kamu inginkan ketenangan dalam jiwa, bahkan keluarga yang toksik ya, tidak membuatmu nyaman, ataupun mungkin kondisinya tidak mensupportmu ya. Keluarga ini bisa pasanganmu, bisa orang tua atau adik atau saudara-saudara, yang mana pada saat kamu banyak uang ataupun kondisi kamu jaya, mereka datang mengaku keluarga ya. Ya bukan mengaku keluarga ya, memang keluarga gitu. Tetapi pada saat kamu sudah butuh atau kamu terjatuh, malah mereka nggak ada untukmu, menopang aja tidak, malah menusuk. Ya, saya lihat kamu kayak capek ya. Ini energinya kenapa lelah sekali ya. Dimana saya lihat di sini kamu tuh orangnya ya sudah, saya di sini mau nyaman aja. Nine of Cups, dimana di sini kamu mau lebih bersahaja aja, tidak mau terlalu pusingkan lagi ya. Kamu lebih fokus pada pencapaianmu, cita-citamu, dan lebih tidak mengharapkan orang lain, lebih ke dirimu sendiri. Di mana di sini ada Queen of Pentacles, yang mana kamu mau menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang melengkapi diri, melengkapi jiwa, tanpa ada yang menopang, tanpa ada yang mencibir, tanpa ada apapun, pokoknya ya diri sendiri aja ya. Di sini Wheel of Fortune, dimana ya kamu berusaha untuk bisa menjadi sempurna untuk dirimu sendiri ya, tanpa memberi
lebih ke orang lain ya. Kamu memang masih ada empatinya, tetapi seakan-akan kayak macam begini ya, kamu lebih banyak artinya menyeimbangkan antara memberi dengan menerima, di mana dulu mungkin kamu memberi banyak ya, tetapi akhirnya kamu disia-siakan. Sekarang kamu lebih untuk ke diri sendiri, memberi dan menerima, ada penerimaan akan diri sendiri, yang mana kamu juga bisa menerima dari kekurangan-kekuranganmu ya. Dan di sini juga ada King of Cups, di mana kamu lebih tegas, lebih menyeimbangkan diri, tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan dan lebih berhati-hati. Wah, ini bijaksana ya. Saya lihat Gemini, walaupun mungkin kondisinya kamu masih belajar dalam tahap proses pembelajaran, ataupun mungkin kondisinya berusaha untuk keluar dari keterpurukan ya, terutama luka batin, tetapi ya saya lihat di sini pembawaan kamu tenang, tidak gegabah, dan fokus pada diri sendiri, pada kebahagiaan diri sendiri, dan lebih memaafkan diri sendiri. Di sini ada Queen of Cups, di mana kamu berusaha untuk bisa lebih bisa menerima takdir hidup ya, dan ya ke depan akan jauh lebih baik begitu. Ini yang kamu rasakan dulu ya. Jadi saya bicara di sini yang pada saat kamu merasakan kondisi kamu saat ini, ataupun mungkin ke depan ya, karena pesan semesta ini sesuai dengan tema kita ya, untuk cinta ya, pesan untuk cintamu, untuk hidupmu. Saya nggak tahu ini kemana, tetapi saya lihat di sini lebih kepada dirimu, self love, dimana atau self life ya, dimana harus bisa mencintai diri sendiri dulu. Kehidupan kita ini kan ibaratkan kita yang ciptakan ya, baik buruknya kita yang ciptakan, bahagia tidaknya kita yang ciptakan sendiri. Sekarang saya lihat di sini kamu sudah lebih peka untuk bisa lebih up, membahagiakan diri sendiri tanpa ketergantungan dengan orang lain, terutama pasangan. Bagus ya. Ini kondisi kamu, ibaratkan kamu berusaha untuk keluar dari keterpurukan, entah dari hari ini ataupun keterpurukan dari masa lalu. Oke, sekarang kita lihat apa yang akan terjadi ke depan dan pesan semesta untukmu ya. Di sini ada kartu, saya sudah menarik energi ya. Saya ambil 4 kartu, kita lihat apa yang terjadi. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. Ini yang akan terjadi pada dirimu, entah sudah terjadi, entah barusan mau terjadi, ataupun akan terjadi di masa datang ya. Dalam artian gini, ini keterkaitan dengan angka kembar, pesan semesta, pesan spirit guide-mu ya. Jadi ada beberapa yang mungkin kondisinya kamu sudah pernah melihat angka kembar ini, berarti kondisinya dia sudah akan menuju cepat, sudah bersamamu yang akan terjadi ini. Ataupun kalau memang belum, berarti dalam proses datang ke kamu. Kita lihat pertama, triple 4 atau angka 4444, dimana malaikat pelindungmu ya akan membimbingmu ke jalan yang benar untukmu ya. Itu yang tadi ya, di mana Hierophant kamu lebih spiritual, lebih dekat dengan semesta, lebih dekat dengan Tuhan, tidak mau pusing dengan urusan orang mau cibir ya sudah, biarin aja, gak usah membalas. Circle kamu semakin dipersempit, dan tidak mau ada yang terluka, tidak mau tersakiti dan menyakiti ya. Makanya saya lihat di sini kamu akan lebih menjalani kehidupan yang apa adanya, tanpa ngoyo-ngoyo harus A B C kumpul baru saya bahagia. Jadi saya lihat di sini kamu akan lebih dilindungi semesta dan akan dituntun semesta untuk bisa mendapatkan jati diri yang sebenarnya. Jadi kamu yang akan ciptakan kebahagiaanmu sendiri ya. Jadi jangan pernah takut dengan apa yang kamu inginkan ya. Apalagi bicara malaikat pelindungmu akan membimbingmu ke jalan yang benar. Dimana pada saat sekarang mungkin kondisinya kamu belum benar ya. Belum benar ini kan dalam artian pola pikirmu masih kolot ya. Mungkin contohnya, wah saya harus berbuat begini supaya saya dikatakan baik. Sekarang kamu ya sudah, kalau diarahkan benar berarti ya sudah, selama hidupku mau beda dibandingkan dengan kehidupan banyak orang, jalan kehidupanku nih beda gitu. Tetapi selama tidak merugikan ya saya jalan aja. Entah mereka mau bicibir saya apa. Jadi semesta mau membentuk mentalmu supaya kuat, supaya kamu jadi orang pemberani dan menjadi orang hebat di masa depan. Semesta mau membentukmu, jangan takut ya. Karena saya lihat di sini kamu tuh kadang-kadang mau hatimu lain, langkahmu lain ya. Itu yang akhirnya membuat dilema dalam dirimu.
Karena apa? Melawan takdir semesta. Oke. Kita lihat lagi apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya, ataupun yang akan terjadi ke depan. Ada triple 6 atau angka angel number ya, angka kembar 6, dimana angka 6 ini berkaitan dengan lebih nyaman, lebih kamu akan jauh lebih tenang ya. Tuh yang tadi ya, kamu lebih mau ketenangan jiwa, ketenangan raga, ketenangan batin, lahir batin ya. Dimana jangan gegabah, harus tenangkan diri ya, harus fokus ya, harus fokus atas keseimbangan dirimu, baik dari masa lalu atau masa kini yang belum selesai. Jadi kamu harus bisa introspeksi diri. Di sini semesta mau sampaikan bahwa kalau kamu bisa tenang, apa yang kamu inginkan bisa terwujudkan. Ya, contohnya kamu pernah marah, ya sudah, maafkan. Ataupun mungkin kondisinya kamu pernah berbuat salah, minta maaflah kepada orang itu. Supaya apa? Hatimu jangan terganjal. Tuh, Cicak sudah menegaskan. Ya, semesta mau mengajarkan kepada kamu untuk bisa lebih up, untuk bisa lebih percaya diri, agar bisa menjadi pribadi yang baik, agar bisa menjadi pribadi yang sempurna, agar bisa menjadi pribadi yang menjadi panutan. Ya, jangan kaget atau jangan ikut gaya hidup orang lain atau memandangi orang lain itu salah, kamu yang benar ataupun apapun. Tapi memang saya lihat di sini semesta mau membawa kamu ke arah spiritual. Jadi kamu jangan kaget kalau seandainya mungkin sekarang ada beberapa dari Gemini yang sudah kayak kok saya kayak buang-buang waktu pergi ke rumah ibadah ya, kok tidak sesuai dengan hati saya ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang bangkit secara spiritual. Spiritual itu ada dua ya, spiritual ke dalam dan spiritual keluar. Spiritual ke dalam itu adalah jiwa, spiritual ke luar itu adalah spiritual tentang agama. Sekarang kalian kayaknya lebih mau ke spiritual dari dalam jiwa, ya, lebih mengenal intens Tuhan dibandingkan pergi dengan banyak orang, ketemu ya tapi realisasinya nol ya. Contoh, kita beribadah, pulang ibadah kita gosip. Jadi bukan Gemini lagi kayak gitu. Mungkin dulu Gemini begitu, tapi sekarang kayaknya saya lihat terpanggil untuk itu yang macam tadi, jalan yang benar ya. Ada triple 4. Semesta akan menuntunmu ke jalan yang benar. Di mana ya kamu harus bisa balance antara spiritual luar dan spiritual ke dalam. Ya, tetapi memang saya lihat sini kamu akan lebih diarahkan spiritual semesta untuk lebih spiritual ke dalam, yaitu lebih mengenal Tuhan dari jiwamu ya. Lebih mengenal semesta dari jiwamu, dari energi, dari hatimu ya. Oke, jadi seperti gitu, saling memaafkan, lebih mencintai diri sendiri ya. Pokoknya 6 ini ataupun mungkin ada beberapa yang mungkin kamu ribut dengan dia, akhirnya ke depan saling memaafkan. Ingat ya, kalau kamu mendapatkan angka-angka begini yang saya sebutkan, entah 4, 6 dan yang nanti 2 lagi nyusul, itu berarti kalau sudah kamu pernah lihat, berarti itu akan terjadi, sudah dekat ya. Dan kalaupun seandainya belum, berarti itu akan menuju ke kamu. Jadi bersiaplah, kamu mau menerima atau tidak. Nah itu ya, semakin kamu vibrasinya bagus, semakin kamu menerima, berarti banyak orang yang akan peduli padamu, kebahagiaan itu akan datang kepadamu ya. Yang ketiga di sini ada triple 7 atau angka kembar 7 ya, dimana perjalananmu saat ini sudah dalam jalan yang benar, baik hubungan maupun pekerjaan ya. Contohnya kalau kamu sudah kondisinya sekarang kerja ya, ataupun dalam hubungan kamu merasa bahwa oke, saya kayaknya cocok dengan dia, ya dipertahankan ya. Tetapi kalau memang kata hatimu berbicara bahwa bukan, berarti ada sesuatu yang ingin semesta sampaikan bahwa ini nggak cocok buat dirimu, ada yang cocok di sebelah ya. Jadi ingat ke depan ya, ataupun mungkin kamu nanti mendapatkan entah angka dari mana ya, dapat triple 7, berarti mungkin pekerjaanmu ini cocok, soulmate-mu cocok. Soulmate ini bisa pasangan, bisa sahabat ya, cocok. Orang-orang yang sevibrasi yang akan datang padamu. Pekerjaan pun pekerjaan yang kamu akan cintai. Mungkin sekarang kondisinya kamu berpikir, wah pekerjaanku kok belum beres, belum ini, tekanan itu, banyak orang toksik di sekelilingku. Ke depan akan jauh lebih baik. Kamu akan bisa lebih mencintai pekerjaanmu, kamu bisa mendapatkan orang yang betul-betul mencintaimu dan kamu mencintainya juga,
Dalam hubungan pertemanan pun sama, kamu akan menarik orang-orang yang hebat, orang-orang yang sevibrasi. Jadi sevibrasi dalam tanda kutip ya, ini perjalanan saat ini angka 7 ya, perjalanan saat ini sudah dalam jalan yang benar dan baik. Baik hubungan dan pekerja, hubungan maupun pekerjaan. Dalam artian gini, kalau seandainya baik ini bukan berarti baik betul ya, walaupun kamu berbuat jahat, no. Baik dalam artian sesuai dengan vibrasimu. Kalau kamu berbuat baik, otomatis sevibrasi, orang itu baik kepadamu, berarti baik. Tetapi kalau kamu jahat, penuh dengan ketakutan, amarah dan kedengkian, apalagi di sini saya lihat kompetitor tidak sehat banyak ada di sekelilingmu, sikut menyikut ya. Nah itu berarti baik karena kamu mendapatkan orang-orang buruk pun. Karena buruk dengan buruk dikatakan baik, karena sevibrasi. Baik dengan baik dikatakan baik karena baik, karena sevibrasi. Jadi bukan berarti kita berbuat jahat, kita besok mendapatkan kebaikan. No, balance. Kamu berbuat baik, kamu akan mendapatkan kebaikan, itu namanya baik. Kamu berbuat buruk, kamu mendapatkan keburukan, itu namanya baik, karena sevibrasi. Jadi sekarang kamu harus berbuat baik supaya ke depan kamu bisa mendapatkan kebaikan. Ya, jadi ingat kalau kamu sudah dapat angka 777, ingat itu yang akan terjadi. Sekarang di kondisi mana? Ya. Kamu menyayangi pasanganmu kelak akan menyayangimu. Ataupun mungkin kondisinya kamu akan mendapatkan orang-orang yang betul-betul sayang, cinta sama kamu, tulus apa adanya ke depan. Jangan takut. Karena semesta membimbingmu di angka 4 ini. Ya, sesuai vibrasimu. Sekarang kamu yang ciptakan sendiri. Ya. Karena saya lihat di sini kamu kan menutup diri atau trauma. Selama kamu belum menyembuhkan traumamu, orang-orang dan kamu membuka hati, orang-orang yang membuat kamu sakit hati yang datang terus. Makanya sekarang sembuhkan dulu. Ya, jangan menganggap remeh luka batin. Karena luka batin itu adalah salah satu pancingan untuk kita bisa mendapatkan orang baik ataupun orang buruk. Kalau kita bisa terlepas dari luka batin, kita akan mendapatkan orang baik. Tetapi kalau kita tidak bisa terlepas dari luka batin kita, ya sudah, jangan berharap kamu mendapatkan orang baik. Mungkin di awal baik, tetapi ternyata toksik, atau bahkan kamu bisa mendapatkan orang playing victim ataupun mungkin narsistik. Ya. Orang-orang MPD yang mana serasa kayak malaikat, padahal hatinya penuh dengan amarah, kekecewaan, dan sama. Dia mempunyai luka batin sama sepertimu. Karena apa? Terpancing secara energi. Ya, jadi sekarang energimu di mana, itulah yang akan kamu dapatkan di hari esok. Makanya berpikirlah baik-baik, berucap baik-baik, bertindak pun baik, supaya hidupmu ke depan juga baik ya. Dan terakhir, di sini angka favorit nih ya, angka 8 atau angel number ataupun angka kembar 8, dimana kamu akan mendapatkan rezeki dan bisa juga rezeki kamu tidak putus-putus. Ini di sini rezeki keuangan. Mungkin sekarang kamu kondisinya lagi pusing, stres, cicilan mumet, stres, banyak ini banyak itu ya, atau hutang di mana-mana. Ya, ke depan akan jauh lebih baik. Selama kamu mencintai pekerjaanmu itu akan menjadi berkat buat dirimu. Tetapi selama pekerjaan itu tidak cocok dan membuatmu tidak nyaman, jangan harap dia menjadi berkat, malah akan menjadi bencana. Begitu terus. Jadi semesta mau cari yang sevibrasi itu pekerjaanmu ya. Ini semesta sudah memberikan kisi-kisi, saya pun sudah memberikan. Sekarang kamu mau melaksanakan itu tidak? Kalau kamu tahu bahwa pekerjaanmu sudah cocok, lanjutkan. Kalau tidak ya kamu harus cari jalan, cari yang cocok, cari yang sevibrasi, cari yang kamu menyenangi pekerjaan itu. Ya, supaya apa? Menghasilkan rezeki. Rezeki juga nih banyak. Rezeki keuangan, rezeki kesehatan, rezeki cinta kasih. Mungkin kamu dapat orang-orang yang baik, orang-orang yang jahat akan terpental. Tapi sesuai vibrasimu. Kalau memang kamu energinya down, ya jahat, ya jangan harap kamu mendapatkan orang baik. Orang jahat yang akan datang kepada dirimu. Karena baik akan menarik baik, buruk akan menarik buruk. Ya, di sini sama, kamu akan mendapatkan rezeki dalam artian sesuai dengan vibrasimu. Tapi kalau dibilang rezeki ini yang baik ya, tetapi sekarang kamu mau menerima tidak? Makanya naikkan vibrasimu, karena rezeki itu nggak mungkin kita ada di kondisi sedih. Kalau kita menerima rezeki itu pasti kita kondisi bahagia. Nah ini harus kamu bahagia, baru itu bisa dapat. Kamu bisa meraihnya. Selama kamu tidak bahagia, jangan harap kamu bisa mendapatkannya, karena semesta akan memberikan pada saat dan waktu yang tepat untukmu. Ya, jangan ngoyo-ngoyo, saya akan dapat rezeki Kak Ica. Iya memang, tetapi kamu mau menerimanya tidak saat ini. Rezekimu udah ada, sudah disediakan semesta. Tinggal kamu mau menerimanya tidak. Jangan sampai kamu tidak mau menerimanya, ya. Karena apa? Sudah bilang, Kak Ica saya sudah mendapatkan rezeki nanti. Tapi malas. Harus up supaya rezeki tak terduga itu
datang kepadamu. Bahkan tuh rezeki kamu tidak akan putus-putus, terus ada, selalu ada, selalu ada, selalu ada. Nah itu dimana harus pemikirannya positif, dimana harus ada kerja keras juga, kerja cerdas, kerja keras dan kerja cerdas dari dirimu. Dan jangan takut, jangan kamu penakut ya, vibrasimu di bawah, harus di atas, pemberani, kuat, berpikir positif ya. Selalu yang baik-baiknya didoakan, bahkan orang jahat pun kita doakan yang baik. Kenapa? Karena kembali ke kita. Kalau kita mendoakan orang jahat, anggap aja semuanya kembali ke kita. Kamu murka dengan orang jahat, anggap aja nanti besok ada yang murka sama kamu. Jadi begitu hukumnya, begitu. Kenapa? Kamu yang ciptakan. Jadi selalu berpikir yang positif, berpikir mendoakan yang baik-baik. Entah dengan musuhmu, berdoakan yang baik-baik, karena semua itu bumerang buat dirimu nanti kalau kamu berdoa yang jelek-jelek kepada orang lain ya. Karena semesta itu tidak melihat kata bercanda, tidak mengenal kata ini untuk si A, ini untuk si B, ini untuk si C. Semua itu akan kembali padamu. Jadi berdoalah yang bagus, hati penuh dengan sukacita, supaya hidupmu jauh lebih baik. Ingat, malaikat pelindungmu ada bersamamu, membimbingmu. Seiring waktu, kamu akan sadar bahwa kamu tidak sendiri. Ada semesta, ada Tuhan yang melindungimu, ada malaikat-malaikat pelindungmu yang ada di sekelilingmu yang bisa membantumu, mengangkat derajatmu. Sekarang kamu mau menerima itu tidak? Yang menerima dalam artian kamu membuka hati, membuka diri, melepaskan energi negatif, dan mau action. Bukan hanya diam duduk di tempat, ataupun merenung nasib, ataupun malah menyalahkan ini, menyalahkan itu. No, harus bisa lebih move on. Move on dalam percintaan, move on dalam pekerjaan, dan move on juga untuk diri sendiri. Ya, jangan pernah meratapi nasib atau ya apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Kamu gak bisa memperbaiki masa lalu, kamu bisa memperbaiki masa depanmu dengan cara pola pikirmu harus dirubah, action, dan yang pasti berpikiran positif. Karena semua itu adalah doa. Berpikir berdoa, ucap berdoa, apalagi tindak mengandung karma. Jadi yang terbaik, buatlah yang terbaik untuk dirimu dan orang lain. Supaya apa? Ke depan kamu bisa baik. Ibaratkan kamu menginvestasikan kebaikan untuk dirimu sendiri di hari esok ya. Oke, itu ya yang saya lihat ya. Jadi ada angel number di sini, yang mana semesta sudah memberikan yang terbaik untukmu dengan menjaga, memberikan perlindungan dari malaikat pelindungmu untuk memberkatimu, dan juga harus bisa lebih tenang ya. Terus juga lebih sabar ya, dan jangan pernah takut. Semesta ada untukmu, rezeki atau apapun semua sudah ada untukmu. Sekarang tinggal kamu mau menggapainya tidak. Menggapai ini kan berarti ada tarikan ya, ada menggapai ini kan kita pegang. Kalau kita duduk diam di depan nggak bisa. Macam contohnya ini ada bunga, saya mau ambil bunga tapi saya diam aja, nggak bisa, harus ada action. Pegang ini kan action, mengambil itu action. Nah itu ya, jadi rezekimu udah ada, tinggal kamu mau ambil tidak, mau menerima itu tidak. Nah itu kembali kepada dirimu lagi, Gemini ya. Oke, itu yang saya lihat dari dirimu dan pesan semesta untukmu, terutama untuk percintaanmu dan hidupmu. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Dan saya doakan semoga ke depan jauh lebih baik lagi. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Gemini. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.